Fardu daripada puasa atau rukun. Fardu itu rukun. Wa farduhu ats-tsani. Maka fardunya, rukunnya dalam puasa itu dua perkara. Ini yang penting. Ini yang penting, Pak. Rukun salat aja kita harus tahu. Ya, rukun salat aja kita harus tahu. Salah satu rukun daripada salat itu cedera, maka batal salat kita, tak sempurna bahkan. Puasa ada dua, mandi junub pun dua juga. Mandi junub itu rukunnya dua, sama. Jadi kalau mandi junub dua, puasa dua, yang sholat lima. Rukun khutbah 5. Kita harus tahu, itu yang penting tuh. Apa saja dia? Yaitu pertama rukunnya atau fardunya puasa, an-niyatu. Pertama adalah niat. Pertama daripada rukun puasa itu adalah niat. Yustahabbu talaffuzu niyatin bil lisan. Disunatkan mentalafuz niat dengan lisan. Sunat hukumnya. Wa mahalluha fil qalbi. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati ketika dalam puasa. Andaikan orang dia mengucapkan niatnya itu diucapkannya, nawaitu sama godinnya diucapkannya, tapi dia tidak masukkan dalam hati, dia tak masukkan dalam hati niat itu, diucapkannya aja tadi malam tuh, diucapkannya aja, maka dia tidaklah dikatakan dzalikal yaum, bukan dikatakan puasa Ramadan. Dia tidak masuk kategori puasa bulan Ramadan. Dan dia wajib menahankan puasa, tak boleh makan. Paham? Ya. Kenapa? Karena dia niatnya di lisan. Dia niatnya di lisan. Nawaitu sama godin, dibuat. Tapi hatinya enggak ada, terbesit, terlintas, ditanamkan di dalam hati, tidak ada. Maka puasanya itu, maka puasa Ramadan dianggap tidak ada. Dan dia wajib imsak seperti halnya orang yang puasa. Jangan dibilang tanya, Bu, Pak, puasa Pak? Aduh lupa Pak, enggak baca niat tadi malam. Udah terbangun aja jam 7. Niat dah ada di atas dari malam, dari jam 7 8. Kalau niat jam 7 tak boleh. Kenapa? Karena dia itu malam yubayit siyama, malam yubayit fala siyamalah. Qabla al-fajr. Barang siapa yang berniat dia, barang siapa yang tidak berniat dia sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Malam hari itu kalau tidak ada berniat, maka dia tabyid, maka yaitu niatnya itu harus tabyid lailan, malam hari. Terus kalau dia niat itu tidak ada, maka dia tidak masuk ke dalam hatinya, maka dianggap tidak ada puasa, alias dia tetap menahan juga itu ya, dia tetap menahan. Dalam berpuasa niat ini sangat penting. Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu hanya saja tergantung daripada niat. Niat itu di dalam hati disunatkan, dilafazkan seorang itu. Kapan niatnya? Lailan, pada malam hari. Jadi kalau bapak hendak mau berniat karena dia melihat, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Apa itu? Begitu buka puasa. Begitu buka puasa. Buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh itu dibaca? Boleh dibaca ya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wa batalatul uruqu insyaallah taala wa inna Allahumma inni as'aluka wasi'atan kulli syai'in birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh dibaca. Boleh dua-dua, enggak jadi masalah. Yang penting dia ada doa dalam seperti itu. Boleh Allahumma laka sumtu. Baca, makan dia, minum dia langsung niat dia, masukkan dalam hati, sah. Takut dia lupa. Atau dia ketika dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, dia mau berniat, langsung niat dalam hati, boleh masuk, asalkan terlintas saja. Saking pentingnya sholat itu bisa digunakan dalam hati. Ya Syekh Habib Ibrahim bin Smith aja di dalam
kitab At-Taqrir Sadidah aja beliau, bila seorang itu lupa dia niat itikaf, boleh nggak? Di mana? Dalam salat. Lupa niat itikaf karena pahala itikaf itu banyak. Dalam takbir dia Allahu Akbar, salatnya teringat dia, boleh. Tapi tak boleh diucapkan Allahu Akbar nawaitu summa qadim. Ini tak nyambung. Hati aja. Hati? Ya, baik. Dalam ketika seorang itu dia niat berpuasa, maka dalam kalangan mazhab Syafi'i yang mayoritas yang kita pegang, ulama-ulama kita, maka an-niyatun kulla lailatin, maka niat itu dibacakanlah dia tiap malam, tiap hari, tiap malam dibacakan daripada niat. Lain halnya daripada Imam Malik. Catat, lain halnya Imam Malik, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata syarah daripada kitab Iqna Al-Mujairimi, beliau berkata Imam Malik itu kalau dia berniat adalah cukup di awal saja. Imam Malik kalau niat puasa cukup di awal, maka hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh sampai seterus, tak perlu lagi niat. Tak perlu lagi niat. Itu Imam Malik. Sementara mayoritas kita mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia, di Asia, kita wajib, yaitu kita berniat setiap malam, wajib berniat setiap malam. Kenapa beliau mengatakan demikian dengan niat itu? Karena penting. Dan niatnya Imam Malik, cara Imam Malik itu yang pertama tadi itu, dalam kalangan mazhab Syafi'i sebagian itu boleh hukumnya taklid kepada Imam Malik yang mengatakan di awal daripada bulan Ramadan malamnya taklid mengikuti beliau. Boleh, artinya ikut. Mana ikutnya itu apa? Dia berniat model yang demikian itu. Besok nggak niat pertama aja. Tetapi karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, maka kita imbangin dua. Awal baca, di dalam tiap malam juga baca, untuk menjaga kewaspadaan, kehati-hatian di antara pendapat para ulama. Paham ya? Kenapa beliau demikian? Ulama Syafi'i sangat membahas tentang daripada niat ini. Karena apa? Manusia ini lupa. Belum lagi cendol datang, belum lagi nasi bungkus datang, belum lagi makanan enak-enak, ditambah oleh beli sama ketakmiran, yaitu nuzul Quran. Enaknya buah-buahan. Lupa niat, saking ngobrol, saking banyak WA masuk, saking sampailah dari pagi subuh. Udah azan, sahur tidak, udah terlambat, Pak Yadi udah baca selawat. Maka ketika itu Bapak mengikuti pendapat dua-dua ini, maka terwakillah. Karena daripada awalnya mengikut taklid Imam kalau lupalah hari ketiga, lupa hari kelima, lupa hari ke-10, sudah ada wakilnya, sudah ada ikut daripada Imam Malik. Pak, Bapak puasa nggak? Aduh, sebenarnya saya puasa nih tuh, tapi nggak ada berniat. Tak ada saya berniat. Tidak ada berniat. Jadi ini makan cerita ini. Ya iyalah, kalau Bapak nggak berniat, kalau Bapak nggak berniat puasa, tak boleh makan, karena hukumnya tadi wajib. Tapi kalau persoalan Bapak misalnya tak berniat, di awal puasa Bapak sudah berniat, lanjutin. Paham sudah nih? Ini penting, banyak nggak tahu nih. Gara-gara nggak berniat kan nggak puasa kan? Betul Pak? Padahal di awalnya boleh dia taklid kepada Imam Malik. Jadi rugi dia. Terus kalau dia berpuasa, berarti dia ngikut pendapat dua. Sengaja aku puasa pada malam pertama tuh, sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan di tahun ini, mengikuti pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Dua pakai Pak. Kalau lupa hari ketiga, keempat, kelima, enam. Paham? Sudah? Jelas ya? Itu fardu yang pertama dalam puasa, yaitu boleh. Maka yang pertama, dibimbinglah dalam masjid. Itu gunanya imam-imam masjid itu ada bimbing. Kadang lagi lupa, kadang lagi apa, kadang di rumah dia, kadang dia lupa. Udah siap tuh,
udah witir tuh, udah selesai witir, siap-siap niat kita. Anak-anak pun ngikut dia tuh, cobalah. Jadi terbiasa sampai mereka besar. Nawaitu soma ghadin. Nah, dibacakan itu nanti. Tapi jangan baca aja, masukkan ke dalam hati. Dah, kemudian apa dia lagi? Yang bacaan daripada niatnya, setidaknya yang paling afdalnya lah. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kata kita perukunan. Kata kita perukunan Ramadhana. Nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Pakai fardhan. Ada ada tabyid, ada ta'yin. Tabyid malam hari, ta'yin tentukan. Kalau Ramadan bilang Ramadan. Puasa itu yang wajib ada 4. Pertama puasa nazar, puasa Ramadan, puasa kafarat, dan satu lagi puasa utang. Itu wajib. Maka kalau Ramadan sebutkan Ramadan, kalau nazar sebutkan nazar. Nah, Ramadhana dengan Ramadhani apa beda? Sama. Berdoai gitu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan nawaitu soma ghadin an adai fardhi Ramadhani. Nih. Kalau dia pakai syahri, fardhu syahri Ramadhana, tanpa syahri ni. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ramadhana, sana Ramadhani, sana Ramadhana, yang enggak boleh bapak baca nawaitu sama ghadin an adai fardhi Maradona. Itu tak boleh. Ramadhana dengan Maradona tak boleh itu. Itu yang benar. Yang dua-dua benar, boleh pakai apa aja. Musyahri benar. Yang kedua, niatnya. Yang kedua, fardu daripada yaitu puasa adalah yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan daripada puasa. Dia tahan. Baik, sudah? Nah, mandi pun gitu juga. 2, pertama niat, yang kedua meratakan. Nah, 2 itu. Baik, itu sepersingkat lagi. Hadis yang kedua, sebenarnya banyak lagi, membatalkan makruh gak cukup ini. Namanya aja kursus singkat. Saya cuma yang poin-poin yang wajib aja. Kemudian yang kedua, hadis kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, kalau tadi puasa, barang siapa yang mendirikan, makna mendirikan itu apa? Barang siapa yang dia bermalam, menjalankan ibadah malam. Apa sih ibadah malam itu, Pak? Qiyam, tahu qiyam? Qoma itu, man qoma itu berdirikan salat malam. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan apa-apa saja yang salat. Pertama, salat apa? Yang qiyam. Yang disebut dengan qiyam itu apa, Pak? Ayo Pak, cepat. Apa dia? Salat? Salat tara? Kedua. Witir. Ketiga. Tahajud. Nah, itu semuanya disebut qiyamul lail. Kalau dia benar-benar iman, ihtisaban, maka Allah ampunkan dosanya. Jadi kalau tahajud itu apa itu? Tahajud itu dia adalah sholat tapi tidur dulu. Tidur. Kalau dia sholat tahajud nggak tidur, bukan tahajud namanya, qiyamul lail. Jadi sholat tarawih ini adalah qiyamul lail. Apa sih dengan sholat tarawih? Tarawih itu adalah tarawih itu singkatannya, kalau dia dilakukan sekali, tarwihun. Sekali, tarwihun. 2 kali salam, tarwihun. 3 kali salam, tarwihun. Lewat daripada 3 disebut tarawih. Jelas. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawih cuma 2, 3, 2, 4, 4, itu bukan tarwihun namanya. Tapi kelewat dari 3, tarwihun. Kenapa disebut dengan tarawih? Karena istirahat banyak. Jadi dia istirahat. Tarawih itu istirahat. Kenapa istirahat? Karena di masa Nabi, yaitu di masa sahabat itu, ketika sholat tarawih mereka itu tawaf. Begitu salam tawaf. Nah, kalau kita di sini mana mau tawaf coba? Maka itulah duduk sejenak baca sholawat tarawih. Ya, dan salat tarawih dalam mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. 20 rakatan, 20 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Kalaulah dilakukan selain daripada itu, bukan dalam mazhab Syafi'i yang kukuh, yang kuat.
Adapun mazhab Maliki itu 36 rakaat. Dari mana taunya? Dari kitab Imam Al-Muwatta. Yang gampang cari yang mana? Buka bukunya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dapatnya di mana? Dapat daripada lagi di mana? Syekh Syakiyah As-Sakor dalam Al-Fatawa beliau. Itu 36 rakaat mereka itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Zaman daripada Khalifah Umar bin Khattab misa. Digabungkanlah, disatukan, dipilihlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam 20 rakaat. Itulah dia salat tarawih dilakukan. Saatnya itu kapan itu? Itu ayatnya panjang-panjang, Pak. 2 rakaat, panjang-panjang 2 rakaat. Kalaulah ayatnya panjang, salatnya pendek. Kalaulah daripada ayatnya panjang, salat pendek. Karena nggak sanggup daripada sahabat sampai bengkak kaki, sampai apa berdarah, sampai paralysis, nggak sanggup sahabat, Pak. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa? Ayat rukuknya banyakkan, sujudnya banyakkan, walaupun ayatnya pendek. Maka itulah mazhab Syafi'i menyatakan dengan cara 20 rakaat dihitung. Ya itu. Jadi pendek ayat, rakaatnya, sujudnya lebih banyak. Di situ dengan salat tarawih. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian witir. Sekali lagi, ini terakhir adalah yaitu salat sunat witir. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Salat sunat witir itu adalah yaitu 11 rakaat. Yang afdolnya itu, afdolnya yang unggul 11. Tak sanggup 11, 9. Tak sanggup 9, 7. Tak sanggup 7, tak sanggup 5, tak sanggup 3, tak sanggup 1. Tidak usah witir, pulang aja tidur aja. Jadi kalau ada orang yang melakukan 11 itu sunnah, karena Nabi melakukan. 9 itu sunnah, 5 sunnah, 7 sunnah, 5 sunnah, 3 inilah yang diambil oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Terus dalam 3 daripada witir ini diambil dengan cara 2 model. Pertama, modelnya sama seperti sholat maghrib, tapi tanpa ada duduk tasyahud. Tanpa ada duduk tasyahud. Kalau dia model seperti ini, takut dia nanti begitu tasyahud langsung 1 salam. Model yang kedua, ya pertama 2 salam, dia ada 1 salam, 2 rakaat. Yang kedua 1 salam. Itulah model mazhab Syafi'i. Lihat kitabnya Syekh Arsad Al-Banjar, lihat kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, lihat kitab banyak Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, banyak. Apa yang dikatakan ulama-ulama kita itu benar tuh. Dan jangan dengerin yang lain. Model yang begitu tuh. Yang kemudian salat dia demikian ini, dia caranya bagaimana? Nah, sekarang kalau dia 2 model ini, yang 2 rakaat tadi niatnya apa, Pak? Cikgu, niatnya apa nih itu? Apa niatnya kalau salat witir? Yang 2 tadi itu. 21 kan? 21. Tidak 3 kita. Karena model itu. Sunat witir. Apa dia? Apa resikin apa? Salat sunatan witir. Kayak dia apa? Ini ditanya nanti kan salat begitu udah tahu ilmunya. Aduh, udah 15 hari baru tahu. Coba nanti. Udah 15 hari baru tahu. Apa dia? Kalau dikatakan tadi usolli sunatan witir, witir kan tadi ganjil. 1, 3, 5 itu ganjil. Nah sekarang 2 tadi kan. Usolli sunatan rakatai. Kenapa dibilang ganjil? Witir. Yang benar macam mana? Usolli sunnatan minal witri. Sengaja aku salat sunat bagian daripada witir. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu yang ngomong siapa? Syekh tuan guru daripada Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki. Itu beliau katakan tuh. Jadi benarnya tepatnya itu yaitu usolli sunnatan minal witri, bagian daripada barulah yang 1 tadi itu yang disunatkan baca surat Al-A'la kemudian 3 kul, itu baru namanya niat usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, itu baru 1. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu suka ganjil.
maka cinta kepada ganjil. Baik, itu aja. Jadi amalan dia puasa dan amalan ibadah itu pasang niatnya, masih banyak lagi yang harus kita bahaskan, itulah dia. Insyaallah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.